Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh dan nabiyyu Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, serta limpahan nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di dalam acara bedah buku yang berjudul Al-Ustadz Kiai Muzakir dan Tuduhan Syiah, sebuah upaya klarifikasi yang disusun dan diterbitkan oleh Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Islam Surakarta. Tentunya buku ini sangat menarik bagi kalangan akademis. Saya selaku dosen sudah 20 tahunan lebih ya, dan sekarang dosen pasca sarjana bergelut dengan perkara-perkara buku. Jadi bagi saya yang namanya bedah buku ini bukan persoalan yang sesuatu hal yang berat, sesuatu hal yang mempunyai dampak sesuatu apapun yang dikhawatirkan. Tetapi ini memang dalam akademik adalah sebagai transformation of knowledge. Jadi ada semacam pertukaran pengetahuan yang di sana kita akan mendapatkan sesuatu pengetahuan yang kita tidak tahu menjadi tahu, dan tentu yang sudah tahu akan mensikapi apa yang ada pada buku tersebut dan bagaimana kontribusinya, kan begitu. Ini sangat menarik, sangat menarik. Maka oleh karena itu sebelum kita memulai, saya ada pembicaraan sedikit prolog. Pertama, sekilas Amir Mahmud Center. Ya, jadi Amir Mahmud Center ini direkturnya saya. Ya, saya yang dulu sebelum Amir Mahmud itu Amir Institute. Ya, saya dulu dikenal dengan Isisher. Kemudian kuliah terus berlanjut atau mengadakan studi penelitian di mana-mana. Kadangkala saya dulu waktu kuliah S3 disebut liberal. Kenapa? Karena saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Ya. Dulu di UMS ini belum ada itu dokter kecuali saya dengan Dr. Muainuddinillah. Waktu itu. Ya, dulu UMS itu, jadi dosen pasca sarjana itu. Saya ingat betul itu. Sehingga akhirnya terus bermunculan ya, dokter-dokter yang menggeluti di bidang ulumuddin atau studi Islam. Ya. Dan kemudian juga berkembang pemikiran lagi. Amir Mahmud ini adalah togut. Ya, togut. Karena dalam sajian-sajian yang disajikan itu terkait dengan pembahasan fundamentalisme dan radikalisme. Memang itu bidang saya. Dulu berbicara tentang fundamentalisme dan radikalisme itu belum laku. Ya, lakunya saya ini setelah 5-6 tahun belakangan ini. Sehingga banyak ya, instansi-instansi baik itu keamanan, ya, instansi keamanan Polri, TNI, juga Lemhamnas, bahkan saya bekerja sama juga dengan hari ini dengan
Universitas Gajah Mada. Ya, jadi ini nggak abal-abal kita ini, saya ini apa namanya sebagai orang yang mengelola ini tidak abal-abal. Ya, dan terakhir dikenal lagi BNPT. Ya, isunya luar biasa. BNPT bahkan sempat juga saya disebut murtadin. Wah, masya Allah, ini saya bilang ini ya istighfar lah semuanya lah gitu ya. BNPT, kenapa dibilang BNPT? Karena memang beberapa waktu yang lalu BNPT ya, Komjen Boy Rafli itu datang ke rumah dengan rombongan, kunjungan ke rumah. Dari rumah saya kemudian beranjak ke Pondok Pesantren Ngeruki. Itu ingat betul saya, dan itu viral memang di mana-mana. Dan saya juga mengetahui dan memahami masalah. Bagi saya tidak ada persoalan tamu dan sebagainya. Ya, kemudian terakhir ini, kali ini Amir Mahmud tidak memihak kepada umat Islam. Saya bilang ini umat Islam ini rawan ini. Kalau bicara umat Islam, kalau terhadap kelompok, nah itu mungkin bisa dipahami. Tapi kalau umat Islam, wah ini sedunia loh. Ya sedunia. Saya tidak memihak umat Islam ini. Dan itu saya baca itu saya baca SMS-nya. Sampai hari ini pagi tadi ini pun penggembosan dalam acara ini itu senantiasa membanjiri untuk apa? Untuk tidak hadir dalam acara bedah buku ini. Terus pertanyaannya, apa yang ditakutkan? Apa hubungannya bedah buku dengan dengan apa namanya, dengan Amir Institute, Amir Mahmud Center? Apa hubungannya? Bedah buku itu siapapun boleh, tidak ada larangan, tidak ada batasan. Dan yang menjadi kekhawatiran saya, dan saya tidak habis pikir ini karena bedah buku ini jauh sebelumnya beredar. Sampai dua pembicara yang awalnya adalah Ustadz Fuad, ya, yang kedua adalah Ustadz Azam, mengundurkan diri. Loh, apa hubungannya bedah buku dengan pengunduran diri mereka itu yang sedang terjadi di antara mereka, pertikaian mereka hanya gara-gara menjadi narasumber. Ini tadi tidak lepas dengan isu BNPT. Sampai hari ini saya tidak ada hubungan dengan BNPT. Aneh. Kok bagaimana dengan hubungan bedah buku ini? Loh, saya kajian fundamentalisme. Bedah buku ini terkait dengan wilayah fundamental. Saya berani diskusi itu dengan siapapun. Ini wilayahnya fundamentalisme. Pemikiran dan keyakinan keagamaan seseorang, dan itu oke. Ya, siapapun boleh untuk berbicara membedah buku itu. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, visi saya ini membangun dan memelihara fundamentalisme Islam yang memiliki kemampuan dan kecakapan intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk peradaban. Ini sekilas saja. Jadi tidak ada sesuatu apapun. Bahkan saya menjunjung tinggi kepada perbedaan-perbedaan. Kalau Anda memang Muhammadiyah, Anda NU, Anda Persis, Anda Al-Irsyad, Anda kelompok lagi apa semua, yakini kebenaran yang Anda yakini, tetapi ingat itu dalam koridor yang ada pada keyakinan bersama Anda. Bukan ya pada yang keyakinan lain, sehingga kalau sudah masuk kepada wilayah lain itu akan masuk kepada radikal, kan begitu. Sebab yang namanya fundamentalisme itu adalah to believe not to action. Ini yang saya selalu kumandangkan di berbagai kesempatan saya untuk berbicara. Ini ya, kalau saya diisukan sebagai ya saya ini bukan lembaga ecek-ecek. Saya udah ada kerjasama dengan Malaysia ya, tentang HAM Islam. Sudah ada pembicaraan itu. Jadi terlalu kecil isu yang dibuat itu. Apa maksudnya? Saya tidak tahu tendensius itu. Saya tidak bicarakan lagi, itulah. Itu masa lalu. Misi dan program kerja saya jelas. Menjalin komunikasi dengan unsur-unsur pemerintah,
aparat penegak hukum dan lembaga penelitian LIPI, Lemhanas UI. Bahkan menjalin hubungan ulama dan tokoh serta pesantren. Saya sudah bertemu dengan, dulu saya dengan Pak Sukino, saya juga almarhum, saya juga ketemu dengan Gus Mus, sudah kita bicara. Gontor, udah kita berbicara, tidak ada masalah. Bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, sudah kita berjalin. Bahkan MOU saya dengan UGM. Melaksanakan kegiatan seminar dan riset. Memang kita ini Amir Mahmud Center ini bergerak di riset dan ya penelitian itu dan kajian-kajian. Baik itu kajian keagamaan, sekali lagi kita independen. Ya, ini tadi mahasiswa-mahasiswa kami ini. Ya, yang S1 dan S2. Dan mereka latar belakang juga ada yang dari bahasa Inggris, ada yang juga fakultas agama dari berbagai perguruan tinggi, baik itu IAIN maupun di UMS. Ini yang kita bahas. Sehingga sering bertentangan dalam cara pandang melihat masalah. Memang saya agak sedikit nyeleneh gitu ya. Karena memang latar belakang yang berbeda dan metodologi mungkin barangkali induktif dan nah sekarang saya masuk kepada tinjauan bedah buku. Ya, tinjauan bedah buku. Ya. Karena itu memandang persoalan tersebut akan berdampak kepada konflik. Kita khawatir itu ya. Maka karena itulah saya berinisiatif bagaimana ya, meredakan konflik. Sehingga kita harap bedah buku ini ketika hasil ini sudah ada masing-masing penilaian bahwa misalkan bahwa ternyata tuduhan kepada Ustadz Muzakir adalah Syiah, selesai. Kalau dia memang tidak, selesai sudah. Kan begitu. Apa yang ditakutkan? Ya kan? Apa yang ditakutkan? Sampai mengundurkan diri. Ini nggak habis pikir saya. Ini akademis, bukan bicara koridor kelompok. Saya tidak ada kelompok loh, terus terang saja. Saya tidak ada kelompok. Akademis murni saya. Berani saya dihadapi dengan siapapun. Mengapa bedah buku? Ya. Karena ada beberapa kelompok jamaah pengajian-pengajian di Surakarta ini ya, terkait dengan isu buku ini, tokoh ini ya, terkait dengan masalah Syiah ya, yang bertakia isu ini sebenarnya ya, kalau kita berbicara Ustadz Muzakir, ini sebenarnya bukan persoalan hari ini ya, yang punya sekian anggota jamaah ya, bukan hari ini sebenarnya. Tapi sebenarnya perkara Ustadz Muzakir ini sebenarnya sudah sekian atau 30 tahun yang lalu. Saya sempat juga mendengar perkara-perkara atau sebutan-sebutan beliau tentang beliau ini kesyiaannya. Sudah dengar saya, betul itu. Kola, tapi kan nasa. Kemudian di sini kita ingin ketahui begitu. Nah ini, jadi sebenarnya perkara ini sudah puluhan tahun. Ya. Apalagi kalau kita melihat dalam buku tersebut, itu memang sudah ada sebutan itu ya. Beliau pernah ke Iran, ya 2 kali bahkan. Pertama dia ketemu dengan Khomeini, yang kedua tidak. Jadi ini kan bukan persoalan hari ini. Cuman kan pertanyaannya, apakah kepergian beliau ini adalah merupakan utusan yang selainnya tidak ada? Ini kan belum diketahui juga. Belum diketahui juga. Nah ini. Kemudian yang kedua, muncul buku yang sedang dan akan kita bahas hari ini, yaitu judul Ustadz Haji Muzakir dan Tuduhan Syiah, sebuah upaya klarifikasi. Ini disusun oleh dan diterbitkan oleh Komisi Ukhuwah MUI Surakarta. Cetakan pertama yang saya baca di situ ada bukunya Ramadan 1442 Hijriah atau tahun 2021 yang bersifat kontroversial. Saya katakan begitu. Kenapa? Ini kita bisa lihat di sini. Ya, di halaman 93 dinyatakan bahwa Al-Ustadz Kiai Haji Muzakir adalah seorang muslim, pengusung, penegak dan pendakwah sunnah Nabi Muhammad SAW dan bla bla bla. Itu kesimpulan yang diinikan oleh komisi daripada Ukhuwah Majelis Ulama Islam Surakarta. Yang kedua,
Ustadz Muzakir tidak mau mengkafirkan semua Syiah karena beliau menganggap bahwa di antara mereka masih ada yang Muslim. Ini kita bahas di sini. Yang ketiga, Ustadz Muzakir tidak pernah berbaiat kepada Khomeini. Gitu. Meskipun kalau dalam catatannya katanya ada begitu ya. Nah, mengapa dalam bedah buku ini tidak mendatangkan pihak yang selama ini dituduh Syiah? Ya, saya sudah berproses ini sebenarnya. Berprosesnya lama. Jadi hampir 1 bulan saya. Ya, di tengah-tengah gelombang arus apa itu namanya? Isu penggembosan. Saya punya mahasiswa S2. Kemudian beliau ini ada muridnya Ustadz Muzakir dulunya waktu di Mahat Islam ya, Al-Islam ya. Kemudian saya mengutus beliau bagaimana bisa enggak karena saya mengerti karakter Ustadz Muzakir karena juga kita dulu pernah berdialog. Nah, kemudian dari hasil mahasiswa saya itu beliau tidak ingin dihadirkan dalam dialog seperti ini. Kalau memang mau membicarakan saya adalah seorang Syiah, maka datang saja ke tempat beliau. Itu menurut laporan. Akhirnya bagaimana saya untuk bisa melakukan yang ini sudah saya buat program ini untuk senantiasa hadir dan terselenggara. Paling tidak, karena saya seorang akademisi, saya cari data. Kalau ada yang namanya rekaman, maka nanti saya akan tulis. Kalau ada video, maka saya akan tayangkan. Dan kalau ada buku, itu bagus lagi. Kan begitu. Nah, delalah ya, buku ini hadir. Ya, saya beli buku itu, tapi mahasiswa saya tidak perlu, Ustadz, saya saya untuk amal soleh saya begitu. Jadi ini. Kemudian yang kedua, karena itu AMC tetap mengambil cara langkah untuk mencari data di antara buku yang sedang dan akan dibedah ini. Dan yang ketiga, dalam dunia akademi, bedah buku tidak ada suatu ketentuan atau tidak mengenal penulisnya masih hidup ataupun sudah mati. Dulu di Indonesia, ketika rame-ramenya sebelum bom Bali, saya ingat betul itu kajian-kajian bedah buku. Salah satunya bukunya Mitsaqul Amal Islam, kalangan Dr. Najih Umar Abdurrahman. Itu di bedah buku. Orangnya di mana? Orangnya di Mesir, tapi di bedahnya di Indonesia. Adakah salah? Adakah dosa? Ini saya ingin meluruskan. Kita akademisi jangan terlalu ada kekhawatiran. Ada apa ini kekhawatiran ini? Itu yang saya harus klarifikasikan, man. Apalagi dengan alasan harus diperkerasai oleh penerbitnya MUI Solo. Jelas tidak tepat kalau menurut saya. Kalau penerbit yang mengadakan acaranya itu launching namanya. Ini loh, saya punya buku penerbit ini bagus sekali, nanti di launching. Jadi karena ada yang SMS masuk ke saya seperti ini, saya luruskan ini begitu ya. Apalagi bukan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya, ini saya akan luruskan begitu. Nah, apakah buku ini bermasalah? Nah, ini akan kita bahas sedikit ini nanti di sini. Apakah buku ini bermasalah? Iya, ada. Menurut saya ada permasalahan besar dalam hal ini. Pertama, judul. Nah, saya akademis ini ya. Judul Al-Ustadz Kiai Haji Muzakir dan Tuduhan Syiah, sebuah upaya klarifikasi bahwa persoalan tuduhan kepada Ustadz Muzakir bukan perkara baru, sudah saya katakan tadi. Jadi tentunya ada sosial historis. Kalau mau klarifikasi, kalau mau klarifikasi dalam perkara ini adalah tentunya harus benar-benar memandang siapa dan dari mana. Oh, itu harus kuat benar ini data-data itu. Dan klarifikasi di sini terkait tentang apa yang menjadi ucapan dan perbuatan di dalam
Jadi klarifikasi itu dalam konteks ini adalah ucapan yang beliau sampaikan di pengajian. Di sini kalau saya lihat di sini ada di pengajian Istiqlal. Ketika itu pengajian diadakan oleh Pak Nadianto kalau nggak salah itu. Kemudian di situ ada dialog. Waktu itu juga sempat Ustadz almarhum Dr. Muainuddin juga sempat hadir kalau nggak salah begitu. Ya. Jadi ini kayak akademik ini, ya, ini akademik. Kalau begitu ini bermasalah karena subjektivitas dari penyusun dan penerbit. Jelas ini ya, bermasalah. Kenapa? Ya, kalau dia klarifikasi ini bermasalah, tapi kalau dia revisi redaksional tidak masalah dalam sebuah tulisan. Tapi ini klarifikasi. Klarifikasi terkait apa? Terkait apa yang menjadi pembicaraan di dalam buku ini. Ini menarik memang ini. Otoritas penyusun, nah, ini. Dan penerbit atas Ukhuwah MUI Surakarta. Ini sebagai, ya, ini rangsangan. Ini sebagai apa namanya? Komisi ini kan bagian unit ya dari MUI itu sendiri. Kan begitu. Maka di sini kalau kita bicara ini maka ada proses, ada KSK-nya, di mana penelitian, ya, kan begitu. Di mana penelitian itu ada, kapan itu dia mengadakan klarifikasi, itu harus ada. Ya. Dan siapa saja yang tim di sini dimaksud, itu harus ada. Kemudian metodologi yang digunakan apa begitu ya? Sehingga kalau kita melihat kesimpulannya ini sudah langsung to the point. Oke. Jadi beda buku dimaksudkan adalah untuk dapat memberikan input sekaligus penilaian, penjelasan dan tersurat dalam hal ini terkait kepada buku ya. Terkait kepada buku. Nah, independen Komisi Ukhuwah MUI Surakarta dalam sorotan permasalahan isu keagamaan. Dalam buku mungkin begini. Kalau saya mau memberikan masukan, sebab gini ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dari hasil diskusi ini saya akan memberikan rekomendasi kepada Komisi Ukhuwah MUI. Gitu ya. Jadi mungkin judulnya bukan ini. Kalau dilihat dari ini. Ini kalau kita melihat ingin independensinya. Mungkin judulnya pembelaan atas tuduhan Syiah terhadap Ustadz Muzakir. Studi kasus dalam pengajian di Masjid Istiqlal Surakarta oleh tim Komisi Ukhuwah MUI Surakarta. Mungkin begitu. Sebab Komisi Ukhuwah MUI Surakarta ini kan ukhuwah ini jadi terdiri dari komponen sekian ya ormas Islam di Surakarta. Tidak bisa dia sendiri, dan harus ada SK-nya, dan harus ada timnya siapa. Ini akademis ya. Kemudian mungkin yang kedua judulnya sanggahan Ustadz Muzakir tentang kesyiaannya dalam pengajian di Masjid Istiqlal oleh Komisi Ukhuwah MUI Surakarta. Dan yang ketiga ini usulan ya, benarkah Ustadz Muzakir seorang Syiah? Dalam kurung menjawab atas pertanyaan jamaah pengajian di Masjid Istiqlal Surakarta oleh Komisi Ukhuwah MUI Surakarta. Karena ini memang kajiannya begitu. Sedikit lagi, ini harus biar sedikit nanti dibahas oleh dua pembicara ini. Karena dua pembicara ini paham betul tentang masalah ini. Di dalam bab 3, halaman 13, telah kritis ceramah Ustadz Muzakir di Masjid Istiqlal Surakarta dengan judul Keunggulan Ahlus Sunnah atas Syiah. Judul tersebut adalah permintaan dari Bapak Nadianto Tamir Masjid Istiqlal. Betul ya? Tolong diralat ini. Saya ada bukunya tapi di mobil ini. Yang fotokopi tinggal berapa gitu ya. Kemudian sebenarnya Ustadz Muzakir menolak pada saat itu. Ini di catatan ini juga. Menolak pada saat itu karena menurut beliau yang namanya mengaji itu adalah mengaji Quran dan as-sunnah, namun karena permintaan kuat dari Takmir akhirnya beliau mengabulkannya. Jadi atas permintaan
Bapak Natianto. Nah, lebih dahsyat lagi, menarik nih di bab 4. Ya, ini merupakan klarifikasi tim daripada MUI Surakarta. Di antaranya halaman 16 item C, ya, di situ dikatakan Ustadz Muzakir disuruh untuk bergabung pada satu jamaah tertentu. Beliau menjawab, tidak, sebab saya punya ilmu tentang itu, bla 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 bla. Walaupun hubungan tersebut baik-baik saja. Mungkin ini yang dimaksud. Mungkin ini. Karena paham ilmunya, beliau menjalin hubungan dengan orang-orang yang ada ini. Ya, ini ada siapa ini? Pak Prof Jenal, ini Sobarin, ya, ini Sony sudah meninggal. Ini Ustadz Iim, ini Profesor Dr. Bambang, ini Dian Nafi, ini Ustadz Syiabuddin, ini orang juga saya pernah tahu inilah. Ini Ustadz Halim Tamir, ya. Ini mungkin ini. Ya. Dan lain-lainnya saya tidak paham. Nah, ini Ustadz Muzakir. Ini siapa namanya? Mbak, tolong di depan berpisahkan, Mbak. Di depan, Mbak. Sendiri, duduk di depan. Nah, 2 orang di depan. 2 orang di depan. Jangan gabung dengan itu ya. Dipisahkan khusus datangnya ya. Mungkin ini ya. Ini saya dapatkan ini data. Ini data. Ya. Apakah data ini merupakan rekayasa saya? Oh tidak, saya dapatkan ini betul. Ada yang ngirim juga, saya amati. Ya, mungkin karena tadi itu beliau paham ilmunya sehingga dia menjalin hubungan. Kemudian kalau kita melihat di sini, ya, di sini ada Ustadz, ini yang saya tahu ini Ustadz Abu Bakar Bashir, ya, ini Ustadz Muzayyin, Ruki ya, ini Ustadz Muzakir, ini Ustadz Iim, ya. Jadi kalau saya melihat di sini, mungkin inilah barangkali pertanyaan ya Ustadz daripada Muzakir, ya, dia ngerti mengapa dia tidak mau masuk kepada satu kelompok atau jamaah karena dia tahu ilmunya, tetapi dia menjalin hubungan baik dengan semua. Ya, ini mungkin yang dimaksud. Dan mungkin ini juga saya barangkali ya menjadi persoalan barangkali begitu. Dan menarik lagi juga di sini saya temukan juga Piagam Umat Islam Solo Raya. Ya, Senin 10 Mei, berarti ini baru ya. Ini baru ini. Saya tidak tahu apakah ini isu, tapi rasa-rasanya tidak isu ini. Kenapa? Ini ada tanda tangan para ulama dan tokoh yang menandatangani Piagam Umat Islam Solo Raya. Nah, ini mungkin kajian buku ya, referensi pustaka boleh, mungkin terhadap tokoh. Ini kita bisa lihat di sini sejumlah ya. Jadi para ulama dan tokoh yang menandatangani Piagam Umat Islam Solo Raya. Di sini ada Profesor Zainal, ada Kiai Sobari, Kiai Hadi Muzakir, Habib Soleh, Habib Alwi, Ustadz Nur Khalid, Ustadz Aris Munandar, Kiai Haji Syiabuddin, Profesor Dr. Furqan, UNS, ya, Ustadz Sobarin, ya banyak ini. Kemudian Dian Nafi, Buya Sony yang udah almarhum, Surat Abdul ini Iim, kemudian Yusuf Suparno, dan siapa ini? Habib siapa ini? Ma'an ya? Oh, Jafar bin Ali Asyika. Yang saya tahu ini, apakah ini mewakil atau tidak, kita kan tidak tahu. Tapi maksud saya di sini adalah, ini saya melihat ya bentuk daripada apa yang menjadi husnuzon saya terhadap buku ini tadi, ya, terhadap apa yang dikatakan oleh Ustadz Muzakir tadi. Nah, kesimpulan yang rawannya kan di sini. Ustadz Muzakir adalah seorang Muslim. Al Ustadz Kiai Haji Muzakir tidak mau mengkafirkan semua Syiah, dan Al Ustadz Kiai Muzakir tidak pernah berbaiat.
Nah, mungkin inilah yang ya saya bisa sampaikan dalam pandangan mengapa buku ini dibedah. Ya, jadi ini kita kajian ilmiah yang kita inginkan adalah buku ini. Jadi buku ini sudah merupakan cerminan dari seseorang. Ya, siapa dia itu ada di sini. Nah inilah nanti makanya saya mendatangkan. Ya, pertama narasumber kemarin itu adalah Ustadz Fuad dan Ustadz Azam, tetapi ternyata menjadi masalah konflik internalnya mereka, sehingga akhirnya dibatalkan. Kemudian saya cari lagi, yaitu Ustadz Abu Fida. Beliau adalah alumni Ummul Qura Makkahul Mukarramah. Ya, kemudian dengan Ustadz Muhammad Syakur ini ya, Wahyuddin. Beliau dari Libya ya, dari Libya. Dulu juga di Merauke juga. Jadi kita hadirkan ini. Apakah ini mewakili? Silakan. Ya, ini kita berbicara bedah buku secara ilmiah, secara ilmiah, bukan secara otot dan bukan melihat dari konteks kelompok. Tapi kita ingin melihat bagaimana buku ini benarkah Syiah ataupun tidak. Ini kita bisa cermati setelah nanti kita bedah sama-sama. Demikian saya minta maaf sebelumnya atas kehadiran antum semua yang mungkin barangkali di sini terkesan ada semacam perubahan ya. Karena memang awalnya ini saya mengadakan acara di Solo ya, yaitu di Kartopuran Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata setelah saya konfirmasikan dengan pihak instansi setempat, ya tentunya COVID, kemudian Polresta dan macam-macamnya, saya pertimbangkan sehingga izin itu baru terjawab 1 minggu mau ini. Kemudian saya diberi seluasnya untuk mencari hotel, mencari tempat di mana insya Allah saya akan lindungi dan sebagainya. Dan saya terima kasih pula dalam hal ini ya pihak aparat kepolisian maupun TNI tadi sudah kita bincang-bincang di bawah, dan juga tim daripada gugus COVID tadi sudah datang, ini tim ya yang sekiranya bisa ya memberikan terlaksananya daripada acara ini, dan saya terima kasih sepenuhnya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa aqul minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Amir Mahmud yang telah menyampaikan guidance speaker. Untuk acara selanjutnya yaitu istirahat sejenak, kami persilakan kepada hadirin sekalian untuk bisa mengambil coffee break terlebih dahulu. Kami persilakan. Coffee breaknya itu kalau mau berapa menit ya? 10 menit. 10 menit. Silakan ada coffee break halal insya Allah. Ya, antum yang kemarin itu ya? Ya.